Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru AC Milan memunculkan harapan sekaligus tanda tanya besar, sebab pelatih asal Portugal itu datang dengan rekam jejak yang bertolak belakang dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, Amorim dikenal sebagai sosok yang sukses mengangkat Sporting CP. Saat ditunjuk pada Maret 2020, ia berhasil membawa klub tersebut mengakhiri puasa gelar Liga Portugal selama 19 tahun. Pada musim pertamanya, Sporting tampil luar biasa dengan pertahanan yang hanya kebobolan 20 gol dan menjadi salah satu yang terbaik di Eropa. Namun kisah berbeda terjadi saat ia menangani Manchester United. Berdasarkan catatan karirnya di Inggris, Amorim yang direkrut pada November 2024 gagal mengangkat performa tim. Manchester United mengakhiri musim di posisi ke-15 Liga Inggris, sementara rasio kemenangan Amorim hanya mencapai 38,1%, salah satu yang terburuk sejak era Sir Alex Ferguson berakhir. Situasi semakin memburuk pada Januari 2026. Menurut laporan media Inggris saat itu, Amorim secara terbuka mengkritik direktur olahraga Jason Wilcox dan tim pencari bakat Manchester United dalam konferensi pers. Ketegangan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat berakhirnya masa kerjanya di Old Trafford. Selama melatih Manchester United, Amorim juga beberapa kali dikabarkan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sejumlah pemain penting. Nama-nama seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund, Kobbie Mainoo, hingga Lisandro Martinez disebut terlibat dalam berbagai konflik atau ketidakcocokan terkait kebijakan dan pendekatan sang pelatih. Salah satu hal yang paling sering menjadi sorotan adalah pendekatan taktik Amorim yang sangat kaku. Ia dikenal setia pada formasi 3-4-2-1 dan jarang mengubah sistem permainannya. Pemain yang dianggap tidak cocok dengan filosofi tersebut seringkali kehilangan tempat di tim utama, terlepas dari reputasi maupun kualitas yang dimiliki. Karakter ini membuat banyak pengamat membandingkannya dengan Massimiliano Allegri yang juga kerap dikritik karena dianggap terlalu sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan tim. Meski demikian, manajemen AC Milan tetap memilih Amorim. Sejumlah laporan menyebut kandidat lain seperti Matthias Jesli terkendala biaya yang tinggi. Sementara Oliver Glasner dinilai memiliki resiko tersendiri setelah perpisahannya dengan Crystal Palace. Kini Milan mengambil langkah besar dengan mempercayakan proyek baru mereka kepada Amorim. Manajemen berharap kondisi skuad saat ini lebih mendukung kesuksesan seperti yang pernah ia raih di Sporting, bukan mengulang kegagalan yang terjadi di Manchester United. Pertanyaan terbesar menjelang musim baru bukan soal kemampuan Amorim sebagai pelatih, melainkan apakah ia mampu beradaptasi dengan karakter pemain yang dimiliki Milan. Jawaban atas pertanyaan itu akan mulai terlihat ketika kompetisi resmi bergulir. Pelatih baru AC Milan Ruben Amorim dikabarkan sudah mulai menyusun rencana transfer untuk musim depan. Menurut laporan pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio, Amorim ingin membawa dua mantan anak asuhnya di Sporting Lisbon ke San Siro. Dalam program Calcio Mercato El Originale, Di Marzio mengungkapkan bahwa dua pemain yang menjadi prioritas Amorim adalah Morten Hjulmand dan Francisco Trincao. Hjulmand merupakan gelandang Sporting yang sudah dikenal publik Italia setelah sebelumnya bermain untuk Lecce. Di Marzio menyebut Amorim telah lama mengagumi kemampuan pemain asal Denmark tersebut, bahkan sempat berusaha membawanya ke Manchester United saat masih melatih klub Inggris itu. Sementara itu, Trincao menjadi target lain yang diinginkan Amorim. Winger tim nasional Portugal tersebut dinilai cocok dengan sistem permainan yang selama ini diterapkan sang pelatih. Menurut Di Marzio, Amorim lebih memilih pemain yang sudah memahami filosofi dan taktiknya dibanding harus memulai dari nol dengan pemain baru. Karena itu, Hjulmand dan Trincao dianggap bisa mempercepat proses adaptasi serta membantu Milan tampil lebih siap sejak awal musim. Dalam keterangannya di Calcio Mercato El Originale, Di Marzio menyebut kedua nama tersebut hampir pasti masuk dalam daftar pemain yang diajukan Amorim kepada manajemen dan direktur olahraga baru AC Milan. Kini keputusan berada di tangan manajemen Rossoneri. Upaya mendatangkan Hjulmand dan Trincao akan menjadi salah satu ujian awal bagi proyek baru yang dipimpin Amorim, sekaligus menunjukkan seberapa besar dukungan klub terhadap pelatih asal Portugal tersebut.
Christian Komoto menjadi salah satu pemain muda AC Milan yang menarik perhatian pada bursa transfer musim panas ini. Setelah Avellino, kini Bologna juga dikabarkan tertarik merekrut bek muda tersebut. Menurut laporan Corriere dello Sport, Bologna sedang memantau peluang untuk mendatangkan Komoto setelah penampilannya yang cukup impresif saat dipinjamkan ke Spezia di Serie B musim lalu. Sebelumnya Avellino juga sudah menunjukkan minat serius, bahkan pelatih Alessandro Nesta disebut meminta langsung kepada manajemen klub untuk mengupayakan transfer Komoto. Avellino menawarkan kesempatan bermain yang lebih besar, sesuatu yang penting bagi perkembangan pemain muda. Sementara itu, Bologna memiliki daya tarik lain, yaitu kesempatan bermain di Serie A. Faktor ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi Komoto dalam menentukan masa depannya. Di sisi lain, AC Milan belum mengambil keputusan final. Manajemen Rossoneri dikabarkan akan menilai performa Komoto selama pramusim sebelum menentukan apakah ia akan dipertahankan di tim utama atau kembali dipinjamkan. Namun untuk saat ini, opsi peminjaman kembali dianggap lebih realistis. Namun keputusan akhir akan bergantung pada evaluasi pelatih baru AC Milan. Lecce resmi mengaktifkan opsi pembelian untuk mempermanenkan striker muda Italia Francesco Camarda setelah masa peminjamannya berakhir. Kabar ini sempat mengejutkan karena Camarda selama ini dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Akademi AC Milan. Namun kepindahan tersebut belum berarti sang pemain akan meninggalkan Milan secara permanen. Dalam kesepakatan yang telah dibuat sejak awal masa peminjaman, AC Milan memiliki klausul buyback atau hak membeli kembali Camarda. Klausul tersebut bisa diaktifkan dalam periode 18 hingga 20 Juni, sehingga Milan masih memegang kendali atas masa depan pemain muda tersebut. Skema seperti ini merupakan praktik yang cukup umum di sepak bola Italia. Klub peminjam membeli pemain secara permanen terlebih dahulu, sementara klub asal tetap memiliki hak untuk membelinya kembali dalam jangka waktu tertentu. Lecce juga mengonfirmasi situasi tersebut melalui pernyataan resmi klub. Mereka menyebut telah menggunakan opsi untuk mengakuisisi Camarda secara permanen dari AC Milan. Namun Milan memiliki hak untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali pada 18 sampai 20 Juni. Dengan kondisi ini, kepemilikan Lecce atas Camarda kemungkinan hanya bersifat sementara. Dalam beberapa hari ke depan, AC Milan diperkirakan akan mengaktifkan klausul buyback dan membawa kembali salah satu aset muda paling menjanjikan mereka ke Milanello. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.